Ini Kristen suka kali begitu. Dia nggak sadar-sadar dari dulu tuh sengaja rupanya untuk membodohi diri sendiri. Kalau berbicara mengenai pekerjaan Yesus, Yohanes 4 nomor 34, pekerjaan Yesus itu jelas. Apa yang dia kerjakan, apa yang diperintahkan. Berarti dia suruh kan? Dia OB, office boy kalau di kantor. Cleaning service. Kurir. Makanya Yesus tidak melakukan apa-apa dari dirinya. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok bisa bermujizat? Kok bisa membangkitkan orang mati? Ya iya, karena Bapa menyertai dirinya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya kurir dia, seibarat dia itu boneka yang bisa melakukan karena ada yang memberikan cas di strom dia dari Tuhannya, Sang Bapa. Begitu saudara. Jadi jangan terlalu longor lah kalau di gereja mungkin. Sementara Yesusnya sendiri bersaksi bahwa segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, membangkitkan orang mati, semua itu dilakukan untuk membuktikan kalau dirinya utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, Kristen mencoba menggabungkan dua Yesus ini. Enggak boleh. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, kalian ini tidak waspada kepada Kristus palsu itu. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu justru melalui nabinya si Kristus palsu Paulus percaya kepada Kristus palsu ini. Jadilah kalian Kristen. Makanya beleng-beleng. Sudah jelas-jelas Yesus itu manusia, ciptaan Tuhan, tak bisa berbuat apa-apa, dilantik aja terus. Inilah bukti bahwa iblis itu tidak tidur sampai hari ini. Iblis punya pasukan-pasukan yang membantu iblis supaya manusia menuhankan dirinya. Nah, itulah kalian. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu bukan anak Maria. Itu adalah si penyesat yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Si penyesat itu bukan Yesus lagi, bukan anak Maria lagi itu. Makanya banyak dalil di dalam kitab saudara di mana Yesus itu menerangkan. Contoh, di dalam kitab yang Anda genggam setiap saat, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Matius 28 nomor Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, bukan nyawaku. Markus 9:31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33, mereka akan menyerahkan dia. Itu perkataan Yesus, bukan menyerahkan aku, menyerahkan dia. Lukas 18:33, Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Dia itu bukan aku. Belajar lagi saudara Kristen. Ini kerangka berpikir dalam beriman ini harus diajarkan lagi. Andai saja gereja bisa mengundang saya akan melakukan penataran kepada Kristen-Kristen untuk mendudukkan akal sehat itu sebagai sinar serpihan cahaya dari ilahi, agar Kristen ini bisa menerima item-item penyampaian yang ada di dalam Bible. Meskipun bukan firman Tuhan, tapi Bible itu mensiratkan adanya setitik kebenaran karena dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba gereja-gereja atau sekutu-sekutu
Kristen gereja di Indonesia, jadwalkan saya untuk datang, kemudian kumpulkan seluruh Kristen Indonesia biar saya datang kasih pencerahan kepada kalian. Demikian. Mana mau dia Gurunda, pendeta. Bunuh diri namanya. Silakan Bang Kripto. Saya tidak mau menanggapi Bang Suma. Saya sudah pernah berdiskusi dengan dia. Jadi saya rasa udah cukup lah. Tapi kalau untuk Iyong, saya mau. Mana Iyong sekarang? Kemana ya Iyong? Berarti tinggal penyaliban yang diimani ini ya, tidak menuhankan Yesus, cuma diimani penyaliban ya. Tinggal dikit ya Bang ya. Banyak itu perbedaannya. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Berarti beda ya Bang ya, Yesus dengan Beda. dia anak yang dilahirkan Maria dengan Nabi Isa ya. Ya beda. Anda bisa membuktikan ada dua di muka bumi ini, ada dua sosok manusia di muka bumi ini yang melahirkan tanpa seorang laki-laki, tanpa adanya hubungan dengan seorang laki-laki. Bisa dibuktikan, kalau itu beda. Itu kan kabar. Kecuali yang disalib, yang dituhankan Kristen itu beda dengan Nabi Isa kami. Itu kan kabar. Silakan Ustaz. Silakan Gurunda. Poinnya di mana? Itu kan kabar bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Iya. Tapi ada kabar lain, Yesus, ya bukan Isa, disalib dan dibangkitkan. Ya tinggal pilih aja mana, nggak bisa dua-duanya. Iya betul. Jadi salah satu. Jadi kalau kami di Islam Bang, Nabi Isa kami yang diselamatkan, yang menggantikannya Yesus Kristus kalian, kan begitu? Ya. Nah sekarang bagaimana cara mencari benang merah untuk ada Bang. Kembali kepada hukum salib ini. Hukum salib ini diperuntukkan untuk orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul. Nah sekarang ada enggak kemudian Nabi Isa alaihissalam ini dikutuk? Enggak. Ada enggak Yesus Kristus Anda dikutuk? Dikutuk. Nah ini betul ini. Berarti benar yang mati di atas tiang salib itu ya Yesus Anda yang dikutuk itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bang, apa dosa Yesus Anda yang Anda katakan dikutuk itu sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Menghujat. Menghujat siapa? Menghujat Yehova. Oke, berarti Yesus Kristus yang menggantikan Nabi Isa menghujat Yehova. Kira-kira kalau menghujat Yehova tempatnya tidak menggantikan, sorry. Jangan bilang Yesus menggantikan Nabi Isa. Lah menggantikan Bang. Nabi Isa kami itu tidak disalibkan. Salib itu tragedinya cuma satu. Ya udah. Dan yang menjadi tuan rumah itu Yahudi, bukan Kristen. Islam Kristen di luar daripada tragedi penyaliban itu, abangku. Kristen dah hadir di situ. Islam juga nggak ada di situ. Yang menjadi tuan rumah di sana adalah Yahudi. Ya. Sekarang ketika Yesus itu mengutuk Elohim, kira-kira Yesus ini ditempatkan di mana? Di surga apa di neraka? Yesus tidak mengutuk Elohim, melainkan menurut tafsir daripada para ahli kitab, kata-kata aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu adalah menghujat, ya, menyamakan dirinya dengan Yahweh. Oh, kalau itu Bang, Anda baca di dalam Matius, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang harus Anda baca di situ? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus, apapun fitnahan, apapun rekayasa, apapun tipu muslihat, mereka akan lakukan demi untuk membunuh Yesus. Termasuk ketika dia mengatakan menghujat Elohim, tuduhan orang Yahudi, itu semuanya fitnah. Endingnya ada di dalam mana? Di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh.
Padahal Yesus tidak ada salah sedikit pun. Mereka menyerahkan untuk dibunuh karena apa? Karena dengki. Bukan karena nubuat, bukan karena menghujat, tetapi karena dengki, iri hati. Itu yang menyebabkan mereka ingin membunuh Yesus. Bukan karena menghujat, tapi karena dengki. Kenapa dengki? Baca di Yohanes 11:45 sampai nomor 57. 5:48-nya dikata, 53-nya jelas di situ dikatakan mereka sepakat membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena kalau Yesus tidak dibunuh, itu ancaman politik. Bangsa mereka akan dirampas oleh Roma kalau Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Tidak. Nih, Itu dalil. Silakan. ya, oke. Pilatus itu tidak mengerti agama orang Yahudi. Dia hanya mengerti agamanya. Agamanya itu agama pagan, agama orang-orang Romawi ya. Ya, penyembah dewa, betul. Betul. Jadi Yesus itu diadili oleh para ahli kitab Taurat ya, bukan kitabnya orang Roma. Jadi dalam hal Yesus itu dibawa kepada Pilatus, Pilatus itu memeriksa ya, apakah Yesus ini mempunyai kesalahan dalam politik. Artinya disebut raja, apakah dia membangun suatu kekuatan untuk menumbangkan pemerintahan atau memberontak kepada Romawi. Jadi aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Maksudnya apa yang Pilatus katakan kepada mereka, kepada orang itu, secara politis aku memeriksa tidak ada ya kesalahan bahwa Yesus itu akan memberontak. Ya. Jadi maukah kamu ya, tetapi pada kamu ada kebiasaan ya. Ini di Yohanes pasal 18 ayat 38b ya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku, Pilatus, tidak mendapati kesalahan apapun padanya, yaitu Yesus. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, ada tradisi, ada hukum, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya. Jadi dia minta kepada orang-orang Yahudi untuk melepaskan Yesus pada hari Paskah sesuai dengan tradisi mereka. Tetapi mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun, ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Ya. Jadi diolok-oloklah Yesus sebagai raja Yahudi ya, yang tidak memberontak ya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Bahkan ketika Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Betul? Jadi Pilatus itu hanya melaksanakan hukuman mati yang diturunkan atau ditimpakan kepada Yesus karena Yesus melanggar hukum Taurat, bukan karena dengki. Ya, bukan karena dengki. Salah kalau di belakang buku karena dengki. Dia itu melanggar hukum Taurat dengan perkataan yang lugas, dia adalah pendosa. Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi yang Anda sampaikan ini pembelaan Anda lagi-lagi sebagai pengikut Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sekarang saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ini setelah membangkitkan Lazarus. Yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama.
untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat mukjizat banyak. Yesus ini melakukan banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang akan percaya kepadanya. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang banyak akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, ini latar belakangnya tuh. Kalau kita biarkan Yesus bermukjizat terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang yang percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu latar belakangnya. Bukan dosa waris segala macam, bukan nebus dosa segala macam. Ini latar belakangnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Nah, ini imam besar ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan pastor, bukan pendeta, apalagi jemaat. Ini imam besar, ahli Taurat. Dia yang paham tentang kitab-kitab Yahudi. Imam besar pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, imam kepala ini yang ngomong. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar, pendeta nggak nyambung, nggak level dia. Dia imam besar. Tahun itu pun dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai, yaitu anak-anak Yakub. Jadi bukan hanya Yehuda, bukan Israel saja, bukan cuma satu orang saja, bukan satu golongan saja, tapi seluruh anak-anak Yakub yang sudah dibuat bercerai-berai. Itulah Yesus tujuannya mati. Ya. Maka dikatakan, maka dikatakan di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, disitulah mulai kemudian Yesusnya diputuskan untuk dibunuh dengan cara apapun. Bukan karena unsur yang lain, dosa waris lah, tebus dosa lah, menerima kutuk lah, nggak ada itu cuma tempelan yang kemudian dimasukkan oleh orang-orang Kristen dan pendahulunya. Padahal tuan rumah sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka itu dirampas oleh Roma, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Oke. Begitu Ya. kawan, silakan. Nah, pertama ya, menanggapi Yohanes pasal 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf, tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi tumbal, ya. Karena di dalam tradisi Yahudi ada tumbal-tumbal, ya. Itu kita lihat sendiri di Perjanjian Lama, ya. Apakah benar kalau Yesus ditumbalkan supaya jangan bangsa Yahudi itu punah oleh Romawi? Ternyata tidak. Dia sudah menumbalkan, kata Bang Suma, bahwa dia sudah menumbalkan, ya. Tetapi buktinya pada tahun 70 hancurlah bait Allah itu diruntuhkan oleh orang Roma, dan bercerai-belailah mereka, lari, ya, pada pembunuhan besar-besaran. Nah, itu berarti tumbal itu sia-sia kan. Nah, kembali kepada kenapa Yesus itu dihukum mati, ya. Kata sekali lagi, ya, di pasal sebelumnya, itu pasal 10 ayat 31 saya bacakan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, ya, bukan dari diriku sendiri, ya, yang kuperlihatkan kepadamu, menyembuhkan orang, ya. Nah, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, ya, merajam? Jawab orang-orang Yahudi itu,
bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Allah itu adalah Yehova. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, inilah yang diyakini oleh oten-oten saudara saya, mayoritas, bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Jadi sama dengan orang-orang Yahudi itu, sama dengan Kayafas, ya, sama dengan para ahli kitab yang menghukum mati. Jadi sebetulnya mereka berpihak kepada yang menghukum, bukan kepada Yesus. Ya, mereka sama pikirannya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Yehova. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Inilah kelemahan saya katakan tadi, bagus kalau saya diundang itu sebagai narasumber di gereja supaya teman-teman Kristen itu bisa paham ya secara lugas terkait dengan isi Bible. Ketika saudara membaca Yohanes 10 nomor 31, diteruskan dong. Apa klarifikasi Yesus? Ketika dituduh menyamakan dirinya menghujat Elohim. Apa klarifikasinya Yesus? Ya dibaca toh. Yesusnya mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dijelaskan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Siapapun, mau dia cicak, burung, kodok, malaikat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Dia mengaku Elohim. Kenapa? Karena dia mewakili Elohim. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Aku pun demikian. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi meskipun Yesus itu naik ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian dia pakai toa agar seluruh bumi mendengarkan. Dengarkanlah wahai seluruh manusia. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang berakal akan nangkap, oh wakil Tuhan sedang berbicara mewakili Tuhannya untuk supaya kita menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tapi bukan menyembah kepada yang sumber suara. Karena sumber suara ini cuman alat untuk menyampaikan firman Tuhan tok. Seperti ketika saya berbicara kepada saudara, Anda tidak sedang berbicara dengan HP. Anda mendengarkan HP itu bersuara, tapi itu Anda tidak sedang berbicara dengan HP itu. Anda sedang berbicara dengan Bang Suma, bukan sedang berbicara dengan HP. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sekalipun mengatakan, "Wahai manusia, ya paman, akulah Tuhan lo. Tidak ada Tuhan selain aku lo, sembahlah aku." Apakah orang berakal menyembah Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sedang mewakili Tuhan untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yohanes 10 itu, Bang, baca nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim, dan firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Yesus mengaku, akulah Elohim, ya sah-sah saja. Sebagaimana Nabi Musa juga mengaku demikian. Innani anallah. Nabi Musa kemudian berkata di tengah-tengah Bani Israel di Gunung Sinai, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah orang-orang Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Nabi Musa tidak disembah. Kenapa? Nabi Musa adalah corong, perpanjangan mulut Tuhan kepada Bani Israel. Begitu juga Yesus. Makanya Yesus sendiri mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan ada panahnya sampai tak terhingga. Jadi kalau Bang Suma hari ini
diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh saya mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Boleh. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Ketika Anda berbicara, Saya potong dulu. Bang Suma, saya Iya, dipanggil silakan. istri saya. Saya dipanggil Silakan. istri saya untuk pergi. Ya, Silakan. maaf ya. Nanti kita lanjut di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih, Bang. oke saudara, thank you. Ya, semua Bang Tata.